Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nurfadilah dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laju reaksi, konsep, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laju reaksi merupakan cabang ilmu kinetika kimia yang berfokus mempelajari cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia yang dapat berlangsung. Hal ini cukup penting karena memberikan kita pengetahuan yang cukup mengenai kondisi suatu partikel ketika mengalami reaksi kimia. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga sangat banyak, di antaranya misalnya di bidang industri dan teknologi. Banyak produk-produk yang kemasannya terbuat dari bahan yang mudah atau cepat terurai sehingga mengurangi dampak polusi atau pencemaran tanah. Contoh lainnya di bidang kedokteran atau kesehatan juga sudah banyak obat atau suplemen yang dibuat dengan teknologi tim rilis yang memungkinkan penyerapan nutrisi atau kandungan obat jadi lebih optimal. Oke, sekarang mari kita pelajari dulu konsepnya ya guys. Misalkan pada reaksi AP plus Bechki menjadi Cr plus P dan Q adalah reaktan, sedangkan R dan S adalah produk A, B, C, dan D merupakan koefisien. Masing-masing saat reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan berkurang akibat bereaksi satu sama lain dan berubah menjadi produk sehingga konsentrasi produk akan bertambah. Dengan begitu, laju reaksi bisa diartikan sebagai laju perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Secara kuantitatif, laju rata-rata suatu zat dapat ditulis dengan rumus V reaktan sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan per perubahan waktu. Untuk laju reaksi produk V, produk sama dengan pertambahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Lalu unit atau satuan laju reaksi adalah molar per sekon. Berikutnya, hubungan laju reaksi dengan waktu. Dari rumus yang tadi terlihat bahwa laju reaksi atau V berbanding terbalik terhadap waktu, sehingga kita bisa mencari waktu reaksi dari lajunya dengan rumus V sama dengan 1/T. Berikutnya, hubungan laju reaksi dengan koefisien dengan persamaan yang sama. Misalnya diketahui laju salah satu zat kita, misalkan Vq sebesar 5 molar per sekon. Ditanyakan laju reaksi zat yang lain. Di sini kita misalkan yang ditanya adalah Vs. Untuk mencari Vs, kita bisa gunakan perbandingan koefisien di mana Vs D per B dikali 50 molar per sekon. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan merupakan luas bidang kontak atau bidang tumbukan antar partikel. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, ke dalam suatu wadah yang berisi air dimasukkan 1 gram gula batu berbentuk kubus. Saat terjadi pelarutan gula, partikel air akan bertumbukan dengan partikel gula, di mana jika kita lihat arah tumbukannya secara sederhana bisa dari arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, maupun dari arah belakang. Sehingga terdapat 6 arah tumpukan. Dan jika gula batu yang tadi yang akan kita larutkan ke dalam air kita potong sehingga misalkan menjadi 4 bagian yang totalnya massa tetap 1 gram, kita bisa lihat sekarang terdapat total 24 arah tumbukan. Artinya, semakin kecil ukuran partikel akan semakin besar luas permukaannya. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya, maka akan semakin banyak tumbukan yang terjadi dan laju reaksi menjadi semakin cepat. Nah, namun kenapa harus 1 gram ya? Saat dibuat ukurannya menjadi lebih kecil. Jawabannya tentu saja hanya faktor luas permukaan saja yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Jika masanya berbeda, maka faktor yang mempengaruhi juga berbeda. Yaitu berikutnya yang akan kita bahas merupakan faktor konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan jumlah partikel. Suatu larutan yang hanya memiliki 4 partikel zat terlarut konsentrasinya lebih kecil dibandingkan suatu larutan yang memiliki 8 partikel zat terlarut.
Dengan jumlah partikel yang lebih banyak akan membuat peluang terjadinya tumbukan menjadi lebih besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Faktor ketiga yaitu tekanan dan volume. Tekanan dan volume berhubungan dengan jarak antar partikel. Misalnya, dalam suatu wadah diisi oleh 5 partikel zat. Lalu, wadah tersebut dimanfaatkan dengan atau ditekan, sehingga volume wajahnya menjadi lebih kecil dan membuat partikel-partikel menjadi lebih dekat. Jadi, ketika tekanan diperbesar atau volume menjadi lebih kecil, maka tumbukan antar partikel akan lebih banyak terjadi sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Faktor yang keempat yaitu suhu berhubungan dengan energi kinetik partikel, yaitu energi yang dimiliki oleh partikel yang bergerak. Ini merupakan kurva distribusi energi dan temperatur Maxwell-Boltzmann. Sumbu X merupakan energi kinetik dan sumbu Y merupakan jumlah atau fraksi partikel dengan energi kinetik tertentu. Jadi, masing-masing kurva yang berwarna orange maupun yang hijau luas di bawah kurvanya menandakan jumlah partikel dengan energi tertentu. Pada kondisi T1 atau suhu 1, kurvanya yang berwarna orange pada garis batas energi aktivasi hingga ke kanannya yang diarsir orange. Juga hanya itulah sejumlah partikel yang dapat bereaksi. Sementara di sebelah kiri, batas energi aktivitas atau EA tidak dapat bereaksi. Pada kondisi T2 atau suhu 2, di mana suhu T2 lebih besar dibandingkan T1. Jadi suhunya ditingkatkan. Dengan bertambahnya suhu, maka partikel mendapatkan sejumlah kalor yang membuat energi kinetiknya pun meningkat. Akibatnya, makin banyak partikel-partikel yang memiliki energi lebih besar dan dari energi aktivasi atau EK dan bisa bereaksi yang kita lihat pada kurva warna hijau. Jadi puncak kurva hijau bergeser menjadi ke kanan karena partikel meningkat energi kinetiknya dan puncaknya juga lebih rendah akibat di sebelah kanan kurva makin banyak partikel yang bisa bereaksi. Jadi jumlah partikelnya bergeser ke arah kanan. Maka semakin tinggi suhu, makin besar energi kinetik partikel sehingga semakin banyak partikel dengan energi yang cukup membuat tumbukan efektif yang dapat menimbulkan reaksi dan laju reaksi pun meningkat. Secara kuantitatif, kita dapat menghitung seberapa besar pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan rumus V2 sama dengan V. 1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 bagi delta TA. Keterangannya V1 merupakan laju reaksi pada T1 V2. Laju reaksi pada T2T1. Suhu mula-mula T2, suhu akhir delta V, koefisien kenaikan laju reaksi. Jadi, misalnya dalam kenaikan suhunya laju reaksi meningkat 2 kali lipat, berarti delta V-nya 2 delta T merupakan koefisien kenaikan suhu. Jadi, tadi tiap peningkatan suhu yang mengakibatkan delta V 2 kali lipat, nah itu adalah delta T. Karena V sama dengan 1 partai, maka 1/2 sama dengan 1/B. 1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 bagi delta TA. AD1 sama dengan C2 kali delta V pangkat 2 kurang T1 per delta T atau T2 sama dengan C1 kali 1 atau delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Nah, jadi teman-teman kita bisa pakai rumus yang T1 sama dengan T2 KLTV atau T2 sama dengan T1 kali 1 per delta V. Untuk T1T yang kecil yaitu waktu mula-mula dan T2 adalah waktu akhir. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Suatu reaksi memiliki nilai laju reaksi sebesar 2 molar.
pas sekon ketika dijalankan pada suhu 50 derajat Celcius. Tentukan laju reaksinya pada suhu 90 derajat Celcius. Jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Oke, karena ini hubungannya antara suhu dengan laju reaksi, maka kita bisa gunakan rumus V2 sama dengan V. 1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta TA. V1-nya diketahui 2 mol per sekon. Lalu delta V-nya yaitu peningkatan laju reaksi diketahui sebanyak 3 kali lipat. Berarti nanti delta V-nya 3T2 yaitu suhu akhir pada suhu 90 derajat Celcius. Itu yang dinyatakan. Dari satunya 50 dan delta T-nya yaitu 20 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 90 kurang 50 bagi 20 sama dengan 2. Dikali 3 pangkat 2. Ayo, kita dapatkan V2-nya sama dengan 18 molar per sekon. Jadi, laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius adalah 18 mPs. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Faktor yang memengaruhi laju reaksi yang kelima, yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi mempercepat reaksi. Kembali ke kurva, yaitu kurva Maxwell-Boltzmann. Pada kurva tersebut diketahui energi aktivasi yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar bisa bereaksi ada di batas garis ini. Jadi ini merupakan EA, energi ke fase tanpa katalis. Dan jumlah partikel yang bisa bereaksi berada di daerah yang diarsir berikut. Katalis yang ditambahkan ke dalam reaksi akan mencari jalur alternatif reaksi yang EA-nya lebih rendah sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Jadi, jika kita lihat di kurva dengan adanya katalis, sekarang EA-nya jadi lebih rendah dan jumlah partikel yang bisa bereaksi menjadi bertambah. Dari awal penjelasan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, kita selalu mendengar mengenai tumbukan antar partikel. Namun, apakah semua tumbukan partikel akan menghasilkan reaksi? Jawabannya tidak. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Suatu reaksi memiliki nilai laju reaksi sebesar 2 molar pas sekon ketika dijalankan pada suhu 50 derajat Celcius. Tentukan laju reaksinya pada suhu 90 derajat Celcius. Jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Oke, karena ini hubungannya antara suhu dengan laju reaksi, maka kita bisa gunakan rumus V2 sama dengan V. 1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta TA. V1-nya diketahui 2 mol per sekon. Lalu delta V-nya yaitu peningkatan laju reaksi diketahui sebanyak 3 kali lipat. Berarti nanti delta V-nya 3T2 yaitu suhu akhir pada suhu 90 derajat Celcius. Itu yang dinyatakan. Dari satunya 50 dan delta T-nya yaitu 20 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 90 kurang 50 bagi 20 sama dengan 2. Dikali 3 pangkat 2. Ayo, kita dapatkan V2-nya sama dengan 18 molar per sekon. Jadi, laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius adalah 18 mPs. Agar reaksi-reaksi kimia dapat terjadi antara partikel-partikel yang bereaksi, sejumlah kondisi harus terpenuhi, yaitu yang pertama, partikel-partikel yang bertumbukan harus pada orientasi atau arah yang tepat, bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi, hanya tumbukan nomor 1 saja yang punya peluang terjadi reaksi kimia, karena memiliki orientasi tumbukan yang tepat.
Orientasi atau arah tumbukan ini ada hubungannya dengan interaksi gaya tarik-menarik partikel yang dulu kita pelajari di balik katan kimia. Nah, jadi kalau tumbukannya tidak pada orientasi atau orang yang tepat, seperti tumbukan nomor 2, 3, dan 4, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Kondisi kedua, tumbukan yang terjadi harus memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi. Jadi, walaupun orientasinya sudah tepat, tumbukannya juga harus punya energi yang cukup. Untuk memutuskan ikatan antara atom yang menandakan mulainya terjadi reaksi kimia, yang kedua, kondisi inilah yang membuat suatu tumbukan menjadi tumbukan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.